fi musnadil imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi isnadin jayyid. Al-majlisus sabi'i wal ishrun utawi iki iku majlis kang kaping 7 wal ishrun lan 20. Fil hadits sabi'in dalam hadis kang kaping 7 wal ishrun lan 20. Majlis yang ke-27 menerangkan tentang hadis yang ke-27 dari hadis 40 kumpulan dari kumpulan Imam An-Nawawi. An-Nawas kacarita saking sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu radhiyallahu paring ridho sing Allah Gusti Allah anhu ing Nawas anin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala kang ngendika sing kanjeng Nabi ing pendidikan al-birru utawi bagus utawi kebagusan utawa apik perkara kang apik iku husnul khuluqi baguse pekerti baguse perilaku atau budi pekerti. Wal ismu utawi dosa iku ma perkara haka kang mamang kang napa obah-obah apa mah fil nafsi ing dalam ati wa karitalan keting sapa sira ayat toli ing ento ningali alai ing atase ma sapa annasu manungsa rawahu sawatahu ing hadis sapa muslimun imam muslim wa an Abisah bin Ma'bad lan kacantos sing sahabat Abisah bin Ma'bad. Ini kalimatnya ono ibni ingkang wau bin. Nah ibni kalau bin jika memang tulisan ini yang dimaksud mu'alif loh ya. Kalau bin biasanya selalu bapaknya. Kalau ibni itu tidak selalu bapaknya, bisa jadi mbahnya Ma'bad itu. Bisa jadi Ma'bad itu mbahnya Wabisah. Tidak mungkin ada khilaf. Radhiyallahu muga-muga ridane sinten Allah Gusti Allah anhu ing Wabisah. Qala cerita sinten Wabisah ing cerita ataitu sowan sinten kula Rasulullah ing kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mangko ngendika sinten kanjeng Nabi cita teko sapa sira tasalu hale takon sapa sira anu pilih saking perkara kang bagus. Sampeyan rene ape takon bil ya. Kultu monggo matur sapa Wabisah. Ing matur na'am nggih. Berarti kaya-kaya dibedhek kanjeng Nabi. Faqala monggo ngendika sinten kanjeng Muhammad ing pengendikan istafti. Istafti amrih fatwa sapa sira. Takono sapa sira kalbaka ing ati ira. Albirru utawi perkara kang apik kang bagus iku ma perkara itma'annat kang dadi anteng ali ngatasi masuk apa an-nafsu ati apa an-nafsu jiwa wa ma'annalan anteng ilaihi maring ma apa al-qalbu ati wal ismu utawi dosa iku ma perkara haka kang mamang-mamang utawa obah-obah apa ma fi nafsi ing dalam ati wa taraddadalan napa bola bali berubah-ubah bisa di dalam hati. Wa in aftaka lan senajan maringi fatwa ngandani kaing sira sapa annasu menungso kabeh. Wa aftauka lan takon sapa nas kaing sira. Hadisun hasan. Hadisun utawi iki iku hadis hasanun kang bagus. Rawainahu wasriwayatuhu hadis fi musnadil imamaini sapa sahib musnad ing dalem musnade imam loro Ahmad bin Hanbal rupane Ahmad bin Hanbal wa Darimi lan musnad Darimi bi isnadin kelawan isnad jayyid kang bagus. Penjelasan yang ke-27 tentang hadis yang ke-27. Hadis diceritakan oleh Nawas bin Sam'an. Bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Al-birru husnul khuluqi." Yang disebut kebaikan, sesuatu yang baik adalah perilaku yang baik atau akhlak yang baik. Sedangkan yang disebut dosa adalah hal-hal yang masih membuat tidak tenang hati. Hatimu tidak tenang.
dan kamu benci jika ketika kamu melakukan itu ada orang yang melihat, ada manusia lain yang melihat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Senada dengan hadis niki, hadis yang diceritakan oleh Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, qala dia bercerita, pernah satu kali saya soal kepada Rasulullah SAW, kemudian Nabi berkata begini, apakah engkau yang bertanya tentang bir? Wahai sahabat, qultu na'am. Maka Ma'bad menjawab, saya menjawab, ya Rasul. Faqala istafti qalbak. Kemudian Nabi menjawab dengan penjelasan istafti qalbak, tanyalah hatimu. Yang disebut kebaikan adalah hal yang membuat hatimu tenang. Watma'anna ilaihil qalbu, dan jantungmu berdetak normal. Kalau an-nafsu nurani, apa istilahnya? Hati, tapi hati yang berbentuk nur ataupun kualitinya. Kalau qalbun itu kadang disebut lebih ke fisiknya, jantungnya. Wal ismu, sedangkan dosa adalah yang masih membuat hatimu ragu dan berubah-ubah efeknya di dalam hati kita. Meskipun semua orang mengatakan bahwa itu baik, tapi kamu masih ragu, atau sebaliknya. Kamu bertanya kepada atau sebaliknya masyarakat bertanya kepadamu. Meskipun semua percaya kepadamu dan bertanya tentang hal itu, tapi ketika hati masih ragu, itu juga perlu dipertanyakan, apakah itu benar-benar baik atau tidak. Hadis berikutnya, hadis ke-28, halaman 85. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah Al-Majlisus Samin wal Ishrun fil hadis Samin wal Ishrin an Abi Najih Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'usina qala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun fa'ati'uhu wa innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna dzalika bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Jadi hadis yang sering kita dengar. Al-Majlisus Samin wal Ishrin, utawi hadis kang kaping 8. Fil hadis Samin wal Ishrin, dalam terangnya hadis kang kaping 8. An Abi Najih, kacerita sing Abi Najih Al-Irbadi kang bangsa suku Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Muga-muga paring ridha sing Allah Gusti Allah anhu Abi Najih. Qala wa'aduna Rasulullah wa'aduna paring mau'idhah, paring pesen, paring melih sinten Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan ing siji mau'idhah wajilat kang geter minha saking mau'idhah apa al-qulubu pira-pira ati wa dharifat lan napa laleh napa ngalir notos minha saking mau'idhah apa al-uyunu pira-pira mripat Fakul namung pematur sinten kita ing pematur ya Rasulullah ya Rasulullah wa ya Rasulullah karena kaya saat temene mau'idhah iku mau'idhatu muwaddi'in mau'idhae utawa pesene kandhane wong kang ape pamitan pesene wong kang badhe pamitan fausina monggo kula aturi paring wasiat panjenengan nang kita Rasulullah kala monggo ngendika monggo wasiat sinten kanjeng Nabi ing pengendikan usiku
usikum aweh wasiat sapa ingsun nabi kum ing sira kabeh bi taqwallahi kelawan taqwallah wasabi wa taati wasabi lan ngurungokno wa taati lan manut krungu terus manut wa in ta'ammara senajan perintah senajan mimpin alikum ing atase sira kabeh sapa abdun kawula utawa budak fati'uhu monggo padha manut sapa sira kabeh hu ing abad wa innahu lan satemene kelakuan man utawi sapane wong wa innahu satemene kelakuan iku man utawi sapane wong ya isya kang urip sapa man mingkum kang saking sira kabeh fasayara monggo bakal ningali sapa man ikhtilafan ing pasulayan perbedaan pendapat kasiron kang akeh fa'alaikum monggo wajib ing atase sira monggo fa'alaikum monggo tepono sapa sira kabeh bisunnati kelawan tindak lampah ingsun kelawan hadis-hadis ingsun wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa sunnatil khulafa'i lan tindak lambai pira-pira penggantiku ar-rasyidin kang padha entuk pitutur kabeh al-mahdiyyin kang padha entuk pitutur kabeh ar-rasyidin kang padha pinter kabeh al-mahdiyyin kang padha pikantuk pitutur kabeh mimba dikang saking sabadene ingsun adu padha nyokot sapa sira kabeh padha nyokot nganggo bab niku napa jenenge geget sapa sira kabeh alaya ing atase sunnati bin nawajib kelawan pira-pira untuban wa iyyakum lan ngedono sapa sira kabeh wa muhdatsatil umuri ing pira-pira perkara kang anyar ing pira-pira anyare perkara fa inna dzalika mangko krana satemene muhdatsatil umur iku bid'atun bid'ah model-model wa kullu bid'atin lan utawi saben-saben bid'ah iku dolalatun potensi sasar kita nak manani potensi sasar ora kabeh bid'ah iku dolalah terus ngene hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dalam Tirmidzi waqala lan indika komentar sinten Abu Dawud dan Tirmidzi ing komentar hadisun hasanun utawi hadis iku hadis hasan kang bagus. Majelis yang ke-28 menceritakan tentang hadis yang ke-28 bersumber dari Abi Najih bapaknya Najih yang bernama Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia berkata pernah suatu saat satu masa Nabi berwasiat atau memberikan mau'idhah kepada kami semua dengan mau'idhah yang ketika hati mendengarnya akan bergetar dan juga mata-mata kita akan menangis. Faqulna, kemudian kami matur kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kok sepertinya itu terasa seperti mau'idhahnya orang yang akan berpamitan meninggal dunia. Maka berilah kami tambahan wasiat wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi berkata, Nabi bersabda, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian semua agar selalu takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah selalu berusaha melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Meskipun bisa diartikan takut kepada Allah. Wasabi wa ta'at, wasabi dan mendengarkan, wa ta'ati dan ta'at, wa in ta'ammara alaikum abdun. Meskipun yang memerintahkan kita adalah seorang hamba sahaya. Jadi pesannya Kanjeng Nabi niku satu takwa kepada Allah, yang kedua mengikuti perintah pemerintah. Meskipun pemerintahannya dipimpin oleh seorang hamba sahaya. Kita diperintahkan fa'ati'u agar kita agar kalian semua mengikutinya, mengikuti pimpinan. Wa innahu dan sesungguhnya di antara kalian yang masih hidup di zaman akhir nanti akan melihat perbedaan pendapat yang banyak sekali. Waalaikum, maka ketika menghadapi masa seperti itu, maka peganglah prinsip-prinsip ini. Satu, bisunnati, prinsip mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengikuti sunnah-sunnah atau perilaku-perilaku para khulafa'ir rasyidin setelahku. Atu 'alaiha bin nawajid. Peganglah prinsip-prinsip tersebut dengan pegangan yang kuat seperti engkau menggigit sesuatu dengan gigi geraham. Dan hindarilah hal-hal yang baru.
Hindarilah hal yang baru, sebab hal-hal yang baru tersebut kemungkinan besar menjadi bid'ah. Bid'ah, inovasi yang tidak diperbolehkan. Bid'ah, inovasi yang tidak diperbolehkan. Semua bid'ah berpotensi dolalah, berpotensi salah jalan. Hadis diriwayatkan oleh Abi Dawud dan Tirmidzi. Komentar mereka berdua, hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadisnya hasan. Kembali ke hadis 27. Jadi tiang niku diperintah apik. Lah apik niku kan kita mengikuti aturan-aturan atau pelajaran-pelajaran. Contohnya umpami rukun iman. Kita belajar rukun iman. Oh, berarti sing apik sing bener iku percaya nek Gusti Allah iku wujud. Iman karo Gusti Allah, iman karo malaikat, iman karo rasul, kitab lan saliyane. Itu pelajaran. Kalau kita tidak punya pelajaran, tidak punya hal-hal yang kita pegang sebagai materi-materi prinsip kita, terus ini. Maka jalan keluarnya adalah timbangan hati nurani. Hati nurani. Jadi hati itu ada dua. Hati. Tapi sebetulnya bukan hati ya, tapi nak coro kitab, coro agama biasanya disebut hati. Padahal hati ini pun apa? Hati kan liver. Yang dimaksud hati tenggiri kitab sering kalimatnya apa? Kolbun. Kolbun itu jantung. Nah, cara orang jatuh cinta, jantung, hati. Berarti antara jantung dan hati itu bukan sama, tapi mungkin berdekatan, mungkin sulit dibedakan. Sing rasakno ketika kita berdebar-debar, apakah hati kita, apakah jantung kita. Sing mesti nek sampean ketemu sesuatu yang mendebarkan, sing berdebar-debar apa? Jantung. Tapi kenapa ketika kita mengatakan cocok kepada seorang kok sesuai dengan hati kita? Nah itu. Satu sisi, tenggiri fisik hati itu tidak begitu jelas atau mungkin juga formula dari kedua-duanya antara jantung dan liver. Antara jantung dan liver. Coba pakai kalimat hati. Karena fisik, kenapa? Organ, ya? Organ. Jantung dan liver. Jantung di sini, liver di sini. Terus ada hati yang kedua, hati yang tidak fisik. Hati nurani. Nur. Hati nuraniyun. Hati yang bersifat nur. Hati yang bersifat nur. Hati yang bersifat cahaya. Artinya hati yang bersifat cahaya itu adalah kemampuan untuk menimbangnya dengan rasa. Kemampuan, kualitas tertentu ataupun kemampuan untuk menimbang rasa itu disebut hati. Ketika kita tidak punya prinsip-prinsip tertentu, maka untuk menilai baik dan buruk adalah dengan cara hadis ini. Al-birru husnul khuluqi. Yang disebut baik adalah perilaku yang baik. Semua perilaku baik masuk kategori baik. Sebaliknya, yang disebut dosa niku ketika kita melakukannya hati kita ragu. Ada dua timbangan nggih. Atine ora patek mantep iki bener ora ya. Aku sholat nak ngeten iki bener apa ora? Nyatane nak sholat dhewean bisa coba. Sing kedua, wakari ta ayatoli alaihin nas. Kita tidak senang, tidak suka ketika apa yang kita lakukan tersebut dilihat oleh orang lain. Contohnya mau kita sholat, sampai nak sholat nang kamar dewi, bandingno karo sampai sholat ketika ngimami utawa ketika didelok wong. Ana bedane apa ora? Ketika ana bedane, nah itu berarti ada masalah. Kita asalnya sholat musola sepi. Sholat, kowe cepet rakaat pertama, rakaat kedua cepet. Ujug-ujug ceklek ana wong. Terus rakaat apa jenenge? Sholat kita
ritmene alon. Nah itu berarti sebetulnya hati kita itu ngarani nak sholat cepet sing kaya ngoten niku kecepetan, keliru atau kurang begitu tepat goro-goro kecepetan. Buktine napa? Nak konangan wong kok terus alon-alon. Go. Terus di dalam penjelasan hadis yang lain yang senada dengan hadis tersebut, mirip hadisnya mirip, hanya lebih menjelaskan. Cuman memakai bahasa itma'anna anteng, yang disebut sesuatu yang baik adalah hati kita anteng. Mbok konangan wong apa ora, mbok kita disalahno, tetap kita merasa yakin itu benar dan berani mempertanggungjawabkannya dengan argumen. Iku. Nah kita wedi. Nah, itu berarti sebaliknya. Nafsu. Kalimat nafsu itu jiwa. Jiwa itu lebih dari hati nurani tadi. Jiwa adalah keseluruhan dari tubuh kita ini ada jiwa. Jadi diri kita yang dalam bentuk kualitas itu jiwa. Wat ma'anna ilaihil qalbu, hati juga tenang. Sebaliknya yang disebut dosa adalah sama sebetulnya. Sodri untuk kalimat sodri mengganti kata qalbu tadi, jantung. Jadi nak kita nglakoni perkara sing napa jenenge ora bener, mesti detak jantung kita akan napa lebih cepat. Niki wono batasan lain, wa in aftakan nas wa aftauka. Meskipun semua orang menganggap itu baik, meskipun kamu bertanya kepada orang juga baik, meskipun ketika orang bertanya kepada kamu juga awalnya menganggap baik. Tapi nek isih ono dikduk tetep ono masalah. Lagi kuncinya tenggene hadis kedua niki, kuncinya tenggene istafti qalban. Jika kita ragu, tanyakan hatimu. Jika masih ragu, istikharah biasa. Nah istikharah itu macam-macam caranya. Istafti qalbak niki, tanya hatimu niki ketika hati kita jaga kemurniannya. Hati nuraninya masih murni. Artinya masih murni niku napa? Ketika kita berbohong pertama kali, nduk cilik ditakoni, "Mun salat apa dereng?" Munimpun niku awal-awal ngapusi mesti apa? Susuke 5.000 apa 1.000? Susuk apa ora? Boten. Nah, ngoten niku awal pertama kali nek nyatane susuk, ketika berbohong pertama kali niku pasti dikdu. Dan jangan lupa, mbok seelek-eleke wong ketika salah itu ngerti nak salah. Cuman kadang-kadang jauh. Tapi nak wong sing ora patek biasa melakoni salah, niku agak dekat. Perasaan itu agak dekat. Lah hati nurani niki nak suwe-suwe kita ingkari, suwe-suwe kita abaikan. Rapopo. Suwe-suwe hati nurani itu ora patek ngelingno kita. Orang patek memberikan sinyal. Makanya orang yang paling pandai berbohong adalah orang yang berbohongnya itu mampu memerintahkan fisiknya untuk ikut berbohong. Makanya alat jenenge deteksi kebohongan, lying detektor. Itu karena rata-rata wong nek undur kaliber iku tetep ketika ngapusi meskipun dengan daya kuat iku tetep ono sinyal di dalam tubuh kita. Nah itulah kadang-kadang yang disebut fitrah atau kesucian yang dibawa oleh masing-masing nyawa. Tengene Quran kalimat fitrah ana sing dihubungno fitratallahi allati fataran nas 'alaiha.
Apa itu kesucian? Kesucian adalah kesucian yang pasti diberikan kepada semua. Kalau kita bicara di manusia, semua manusia, fitratullah, allati fatarna 'alaiha. Kesucian sebagian yang kesucian Allah diambil sedikit diberikan kepada setiap kualitas manusia. Jadi kabeh menungso niku sebetulnya ruhnya diambil dari ruh Allah. Terus keterangan lanjutan. Apa itu bil? Husnul khuluq. Ceritakan tentang husnul khuluq dulu. Apa itu pekerti yang baik? Pekerti yang baik ya. Ajri rai, seneng resian, memikirkan orang lain. Ojo sampai uang kecocok, ojo sampai uang terganggu dengan batu ini, ojo sampai uang terganggu dengan parkirnya saya, ojo sampai uang terganggu dengan apapun lah. Wabadil kuro, nyugati uang dengan sugatan sing pantas. Pantas itu ditimbang dari dua hal. Pantas menurut orang yang datang dan pantas standar untuk kita sing nyugati. Wa yuhibbul linnas ma yuhibbul nafsi. Ukur baju badan sendiri. Kalau kita tidak suka orang begini, maka kita berperilaku jangan sampai seperti itu. Wal insaf fil muawalah, standar dalam bermuawalah. Warifqu fil mujadalah. Ketika kita berdebat tidak cocok dengan seseorang, tetap dalam cara yang santun. Wal adlu fil ahkami, dan adil dalam hukum. Wal ihsani fis sirri, meskipun tidak di hadapan orang lain, tetap kita husnudzon, tetap kita perilaku kita sama ketika di depan dia atau tidak di depan dia. Wal itharu fil usri, dan mementingkan orang lain ketika dalam kesulitan. Untuk urusan dunia ada dua hal. Untuk urusan dunia kita mendahulukan orang lain, tapi untuk urusan akhirat kita mendahulukan diri kita sendiri. Contohnya ketika ono kopi cuma siji, ono wong loro, materi tak ono monggo jenengan mawon. Itu urusan dunia. Tapi nak untuk urusan akhirat, umpama ono furjah, ono bolongan tenggene jamaah. Makruh kita umpama ono monggo jenengan mawon setengah jam. Ono kosong, monggo jenengan mawon. Jadi kita harus berebut pas tapi kulo khairan. Kudu berebut. Lah nak ngimami benten meleh karena ngimami niku wonten aturan. Ngimami niku pertama aqra hukum, afqa hukum dan lain-lainnya. Wong sing ngimami iku apike sing macane Quran paling apik. Pilihan kedua sing paling paham fikih, paling paham aturan dan seterusnya. Luwih tuwa umure, luwih dan seterusnya. Niku wonten urut-urutane. Sapa sing pantes dadi imam? Niku tentang akhlak ya, contoh akhlak yang baik. Al-bir termasuk birrul walidain. Birrul walidain hormat kepada orang tua, berbaik kepada orang tua. Sampai diperintahkan dilarang. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Berbuat baik kepada orang yang lebih tua, lebih terhormat daripada kita, niku wala taqul lahuma uffin, jangan sampai kita mengatakan hush. Kalimat-kalimat yang kita berikan kepada orang di bawah kita, kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan untuk mengingatkan orang yang ada di bawah kita, umurnya ataupun apanya. Wala tanharhuma, jangan berkata kasar keras, menghentak, nyentak, ojo sampai nyentak meskipun orang cocok. Wa qul lahuma qaulan karima. Ada 3 perintah berarti. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkan kepada mereka dengan qaulan. Wa qul lahuma qaulan karima. Bahasane karima.
Karimah itu mulia, kalimat yang memuliakan. Meskipun kita tidak cocok, meskipun kita sedang marah kepada orang tua, pilih kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan yang masih menunjukkan penghormatan. Senada dengan niki hadis yang ke-28 nanti kan, napa jenenge, ketika kita dipimpin oleh seorang budak, ketika kita dipimpin oleh wong biasa, itu kudune piye? Tetap menurut napa jeneng Ahlussunnah wal Jamaah, kita diperintahkan untuk taat kepada orang tua, taat kepada pimpinan dalam keadaan apapun kecuali perintah untuk maksiat. Itu baru tidak harus mengikuti. Jadi batasannya kapan kita orang manut karo wong tua, yaitu ketika orang tua memerintahkan maksiat. Pernah Abi Umamah menceritakan hadis napa jenenge bahwa seorang laki-laki matur kepada Rasulullah, "Ya Rasul, hak orang tua kepada kami apa?" Tapi dijawab oleh Nabi, mahakul walidain kepada, tapi dijawab oleh Nabi bukan haknya, tapi dijawab oleh Nabi ketika pertanyaannya apa hak orang tua kepada kita wahai Nabi, dijawab oleh Nabi, mereka berdua adalah surgamu atau nerakamu. Wong tua itu iso dadi swargamu, iso dadi nerakamu. Swarga murah tapi iso kualitasnya tinggi, tapi juga iso dadi neraka. Makanya sing tesih gadah tiyang sepuh sumurip, hati-hati masalah itu. Sampai pernah toh napa jeneng cerita Jurej nika waktu sholat dipanggil kalih mboke wuta pas sholat, "Nang jupukno wedang nang," umpama niki contoh, "Nang jupukno wedang nang." Tak jawab apa ora ya, tak jawab apa ora ya. Akhirnya dia mutusnya sholat dhisik. Pertama mama tak jawab apa ora. Kedua dimutusi tak sholat dhisik. Dhisikno sholat. Wong tua ini adalah mantel nang atine ora kertet. Diteni kowe ngono ora mati ora kecoba sing abot. Cara kasarane kan wong tuane mungkin mantel. Kowe ora ngrasakno kok nang rasane tuwek awake pegel kabeh ora iso njupuk dhewe tapi butuh. Rasane kaya apa kowe ora ngerti kok. Nah, diteni kowe nak ngerti. Berarti kan kaya ndungakno elek to. Padahal ora ndungakno elek, kaya ndungakno elek. Itu pun akhirnya nanti terjadi. Jurej iku ahli ibadah gampangane kiai sampai dituduh gara-gara ana PSK hamil ngaku nak sing hamil niku Jurej. Kabeh wong membenarkan pengakuan perempuan tersebut. Bayangno ana kiai dituduh berzina, kabeh wong sak desa membenarkan. Nah, wong sak desa membenarkan ngoten sing dipembela. Ku membenarkan. Sampai napa jenenge? Ya wis diteni mangke. Kula kok ora trima. Mangke nak bocah lahir, kersane sing lahir utawa bayine bersaksi. Terus lahir, terus bayine diangkat nang ngarepe wong akeh, kemudian ditemek Jurej dikon ngomong, "Bapakmu sapa?" Nang terus jawab, bayi itu menjawab, "Bapakku ku wong kono-kono ngene." Berarti ora Jurej ya, ora aku ya. Boten. Nah, itu termasuk keramat. Wow, ninggalnone krana apa-apa. Nah, kita kebetulan salah tapi ora jarak karo wong, tapi alasan kita alasan bener, insya Allah akhirnya ketulung. Meskipun kadang-kadang sempat potak-panting. Apa potak-panting Jurej? Jadi kiai guru ngaji kok diarani berbuat tindak asusila. Wah, berat sekali.
Tapi nak memang lillah, memang alasan perkara kabeh khusus itu. Ketulung pokoknya. Prinsip ini Bu, nak kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu alasannya benar, mesti ketulung. Contohnya Bu, kita utang sebab perkara sing tingkatane primer. Boten sekunder, boten tersier. Contohnya umami tinggu mangan. Utang kok tinggu mangan, wes insyaallah mesti gampang kebayar. Gampang kebayar itu ada dua faktor. Ya ono sing tinggu bayar, atine kepengin cepet-cepet bayar. Tapi nak utangnya karena perkara sekunder apalagi tersier, umpama utang kok tuku mobil. Iku biasane angel ketulunge, mbok duwe duit ya ora kepengin bayar. Makanya diakali sakniki, diakali piye supaya umume wong nggih seneng duit. Umume wong niku nak wektune diperpanjang pengen bayar sesuk-sesuk, wong malah ora ya. Tapi akhirnya ana sing dipaksa. Niku. Kok yakin lah, utang asal perkara sing primer utawa sekunder sing ana alasan agamane gampang. Tapi nak alasan itu tersier, delalah angin. Bodoh pengalaman pribadi ngono. Yo ditanya kok estu ditanya tenan. Diutang 1 juta niku. Kula diutang 1 juta. Dalam sebulan ini kula menggunakan mlebu metu niku luwih saka 10 juta Pak. 1 juta ora kebayar kok. Nak perkara sing tersier. Mbok sampean ngono apa ora? Niku. Terus ana wali ya termasuk bir iki khatimatul majlis macam bilang An Syakik Al-Balkhi, Kiai Syakik Al-Balkhi, kadang Balakhi kadang Balukhi. Syakik niki ketoke gurune Ibrahim bin Adham. Gurune Ibrahim bin Adham, tokoh-tokoh sufi. Piyambake niku kejaba annahu kanat lahu imra'atun sayyi'atul khuluq. Duwe bojo sing prilakune elek. Nate kancane niku usul ngene. Bojone sampean niku kiai gedhe, murid-muride wong sufi, tasawuf, murid sampean kuatah do manut. Lho, sampean garwane kok prilakune ngono. Mbok yo pegat mawon. Nate diusuli ngoten iki. Kadang-kadang kita niku nak gersah padha-padha gersah padha-padha nglanang ngobrol. Ala ijul mawon gak tampil. Jawabane Syekh Al-Balkhi berbuat. Jawabane lah yo, ketika diusuli kancane, lho kok betul jenengan pegat niku napa lho? Jenengan ijul mawon nglarang ati terus kok. Jawabane niku lho kok yo lucu. Umpama memang dhek prilakune elek. Tapi kan tak imbang karo perilaku sing apik. Bayangno umpama dhek tak pegat. Terus dhek dadi apa dak sakit. Nek dhek tak pegat, terus dadi apa dhek dak sakit. Durung mesti ketika dadi bojone wong selain aku, dhek eleke semono iku tok. Yo nek ora tambah, lah nek tambah dak luwih sakit. Lho niku lho, welase. Ini cara berpikir nggih. Artinya cara berpikir positif. Cara berpikir positif. Napa boleh nek dihubungno kali ini kok? Cerita napa seorang wali yang punya karomah. Senengane kulit kayu bakar sampai nggawa kayu bakar rasa ngangkat dhewe diangkatno macan. Sing ngangkatno mawon macan, boten kewan biasa. Iku gara-gara keramatin duwe bojo sing ora patek cocok nang ati, tapi dia dibetah-betahno. Wong nyatane
Ketika nikah tak putusin, iya. Berarti kan keputusan kita bertanggung jawab terhadap keputusan kita sendiri, dinikmati. Bareng bojone sing cerewet iku dadi apik utawa mati terus ganti bojo liya sing apik, keramat iso ngangkat. Napa jenenge iso merintahno macan wau ilang. Bareng bojone wis apik, ketika golek kayu bakar yo kesel ngangkat diri. Ada cerita lagi tentang wong itu ngoten niku wakil. Sayyidina Umar niku cerita yo sakit banget to Sayyidina Umar, mun apal to? Sayyidina Umar ana sahabat, Sayyidina Umar wis dadi presiden waktu niku. Ape sowan, ape matur masalah kok ada rumah tanggane, kok bojo kok ngamuki terus. Ngamuk. Ape matur? Sayyidina Umar nang ngarep pintu. Sayyidina Umar nembe diamuk karo bojone. Ora sida balik. Sayyidina Umar metu kemudian dipanggil, ana apa? Mboten ah. Napa? Mboten sios. Lah apa? Ngaten jenengan ternyata kasusnya. Padahal nanti pikir lho nggih, kenapa nunggu cerita kok sing diceritakno Sayyidina Umar? Bukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Umar? Padahal Sayyidina Umar niku ana wong wedok kumpul-kumpul akhirnya Sayyidina Umar bubar. Lah wong setan ana Sayyidina Umar mawon melayu. Garwane Kanjeng Nabi niku lho, pas cangkruan utawa ngobrol-ngobrol rasa-rasan, akhirnya Sayyidina Umar melayu. Sampai Sayyidina Umar itu pernah punya syair, Innan nisa'a syayatina khuliq nalana. Bingung ya duwe. Apakah syair itu sebab gara-gara rumah tangga seperti itu? Perempuan itu wis padha setan sing diciptakan untuk mendampingi kita. Syayatina khuliq nalana. Terus akhirnya dirubah, syair itu digubah karo Sayyidina Ali, Innan nisa'a royahina khuliqna lana. Sing jenenge wong wedok iku sebagai pewangi bagi laki. Sayyidina Umar. Lah ya delala Sayyidina Umar kasusnya seperti itu. Alasannya apa Sayyidina Umar? Delok apike. Makanya kita sedang tidak cocok dengan seseorang, istri kita maupun orang lain. Delok apike, pasti kita akan bisa memaklumi. Termasuk niku begini kita Ihya cerita Nabi Yunus matur kali Gusti Allah. Gusti, kinten-kinten kula mangke teng akhirat kebagian geni neraka napa mboten Gusti? Ya kebagian. Wah, kok ngoten Gusti? Ngeten mawon pripun Gusti? Bagian kula, bagian neraka niku jenengan ijoni jenengan paringno kula teng donya mawon, mboten saged akhirat. Oh ngono, ya wis. Akhire diwehi bojo sing cerewet. Niku termasuk bagian neraka. Jadi berbahagialah ketika istri kita, istri yang cerewet. Berarti ada bagian neraka kita sudah dibayar di dunia. Oh, niku. Hadis yang kedua 8. Hadis yang kedua 8 niki setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Sebagian awal tidak terlalu penting. Inti dari hadis tersebut adalah Nabi berwasiat agar kita takwa kepada Allah dan juga napa jenenge sam'an wa ta'atan kepada pemimpin. Meskipun pemimpin tersebut orang yang rendah derajatnya. Yang kedua, ini termasuk sam'an wa ta'ah, itu termasuk takwa Allah. Yang kedua, Nabi menggambarkan yang akan datang apa? Meramal bahwa nanti setelah zamanku akan ada perbedaan pendapat yang parah sekali, sampai jengkel-jengkelan, ora rukun, sampai paten. Dua. Yang ketiga, ketika zaman itu chaos, tidak jelas, penuh napa jenenge
hal-hal yang tidak mapan, maka kita dikasih prinsip oleh Rasulullah, yaitu peganglah satu sunnahku, yang kedua sunnah khulafair rasyidin al-mahdiyyin setelahku, pegang erat-erat. Pesan keempat, curigalah, kalau perlu hindarilah semua hal-hal yang tidak pernah diajarkan olehku atau tidak pernah diajarkan oleh para sahabat. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah dan para ulama. Sebab hal-hal yang aneh-aneh itu biasanya kreasi-kreasi yang melewati atau melanggar aturan-aturan agama. Wa kullu bid'atin dolalah. Ini sing sering menjadi perbedaan pendapat. Wa kullu bid'atin dolalah. Semua inovasi itu dolalah. Semua inovasi di dalam agama, akhirnya dibatasi. Semua inovasi di dalam agama itu dolalah. Nah, ini perbedaan Ahlussunnah menurut kita dan Ahlussunnah menurut Wahabi dan lain-lainnya. Ahlussunnah menurut kita adalah hal-hal yang tidak melanggar aturan-aturan syariat secara umum itu berarti diperbolehkan meskipun itu bid'ah. Makanya menurut Ahlussunnah wal Jamaah, menurut kita, menurut orang yang bermadhab, itu mengikuti pendapatnya Izzuddin bin Abdissalam. Izzuddin bin Abdissalam, tokoh ulama Syafi'iyah. Karena beliau memberikan batasan bahwa bid'ah itu tidak hanya satu, yaitu dolalah. Kalau mereka mengartikan secara letterlah, kullu bid'atin dolalah, semua muanya bid'ah itu dolalah. Semua muanya hal yang baru itu bid'ah. Dan semua bid'ah di dalam hadis lain, wa kullu dolalatin finnar. Ini sing repot. Semua dolalah itu pasti masuk neraka. Sedangkan menurut kita, ya tidak, bid'ah ya sama dengan hukum secara umum. Bid'ah itu ada 5. Ya ada bid'ah wajib, bid'ah sunat, ada mubah, ada makruh, ada haram. Sama dengan hukum syariat. Hukum syariat itu kan tingkat pertama kan ada 5. Wajib dan lain-lainnya tadi. Wajib sebaliknya haram, sunat sebaliknya makruh, tengah-tengah mubah. Di dalam syariat ada hukum sahih dan batal. Ada sahih, batal. Yang hukum ketiga tentang makanan atau sesuatu yang dimanfaatkan, itu halal dan haram. Jadi orang iso sholat itu disebut sholatnya halal, tidak bisa. Makanan, kerjaan itu baru bisa disebut halal atau haram. Nah, haram itu berarti kan bermacam-macam. Haram dalam bentuk perilaku berarti pakai hukum syariat, haram apa wajib apa makruh dan seterusnya. Sholatnya benar atau tidak itu tidak lagi bahasanya sholatnya haram apa makruh, tapi sah atau batal. Kalau sesuai aturan maka disebut sah. Tidak sesuai maka disebut batal. Begitu juga akad. Contohnya kebingungan ketika hukum itu cuma satu. Merokok itu merusak kesehatan, haram. Akhirnya ketika rejang Muhammadiyah membuat fatwa haram, organisasinya membuat fatwa haram, ya terus anggotanya sing merokok bi. Masa pilihannya tetap merokok apa metu ke Muhammadiyah? Kan lucu. Mestinya kan tetap merokok utawa mandek merokok. Kok pilihannya tetap merokok utawa metu Muhammadiyah? Itu. Nah terus Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin wonten pinten? Khulafaur Rasyidin wonten pinten? Sekawan. Ada 4. Masing-masing 4 punya ciri khas. Masing-masing 4 punya ciri khas. Tapi ada yang mengatakan Khulafaur Rasyidin itu ada 5. Ada 5. Plus Umar bin Abdul Aziz, zaman Umayyah akhir-akhir. Keturunan Umayyah akhir-akhir. Umar bin Abdul Aziz memerintah kalau tidak salah 40 hari kalau tidak salah. Berapa tahun? Ada yang pernah dengar Umar bin Abdul Aziz?
4 tahun apa 4 bulan apa 40 hari ngoten. Pokoke 4. Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar memimpin memerangi orang murtad karena tidak mau membayar zakat. Pertama kali wong Islam itu paling abot bayar zakat. Maka murtad pertama itu napa jenenge tidak membayar zakat. Sifatnya Sayyidina Abu Bakar, sifat sepuh, ahli ilmu atau mewakili kelompok ulama. Yang kedua, Sayyidina Umar tegas keras sampai beliau juga keras pada dirinya sendiri. Meskipun dia sebagai presiden, beliau punya prinsip pakaian selalu sederhana. Terkenal sekali pakaiannya itu kolakun, pakaian kasar. Untuk urusan gaji, beliau berprinsip, saya tidak akan ambil gaji saya. Tapi kalau saya butuh, saya akan ambil. Kalau tidak butuh, akan saya biarkan begini kas negara. Itu sifatnya Sayyidina Umar. Tegas, keras. Masa beliau bisa menaklukkan menaklukkan Palestina, menaklukkan Baitul Maqdis. Yang ketiga Sayyidina Utsman mewakili kelompok pedagang, kelompok wong sing hatinya lembut, pedagang hatinya lembut. Makanya kadang-kadang permasalahan utamanya beliau dituduh KKR dalam urusan pemerintahan. Keempat Sayyidina Ali, wong pinter. Makanya Sayyidina Ali disebut ana Madinatul Ilm wa Aliyun babu. Ketika di Kanjeng Nabi, aku iku kotane ilmu dan Ali itu pintunya kota tersebut. Tapi kepemimpinannya pripun? Angger pimpinan iku sing mimpin wong pinter, ya ribut terus. Artinya nak sing dadi presiden atau pimpinan kepala desa atau pimpinan nopo jangan terlalu murah atau sering berkomentar. Lundet banget. Terus yang terakhir Umar bin Abdul Aziz, karena beliau tidak mewariskan kerajaan terhadap anak keturunannya. Sampai anak-anaknya mawon orang tua warisan nopo. Ngenes nopo putra-putrane Umar bin Abdul Aziz. Dan ini hadis ini inilah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman ada perbedaan. Contohnya kita dengan Salafi Wahabi, perbedaan kita yang mereka sebut salaf adalah zaman sahabat. Kalau kita salaf, kalau periodisasi niku sekitar 600 atau 500 Hijriah masih disebut salaf. Kalau mereka hanya sekitar 1500 Hijriah disebut salaf. Wis mulai tabi'in wis disebut biasa. Itu perbedaannya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu sebuah prinsip beragama. Cara menyimpulkan, memandang agama dan cara mengamalkan agama itu dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Niku. Makanya kadang-kadang cara pandangnya berbeda karena berbeda menilai bid'ah waul. Bid'ah semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dalam hal ibadah jangan lakukan. Atau sebaliknya semua yang dilakukan oleh Nabi dalam hal ibadah lakukanlah Cuman kadang-kadang terlalu nemen. Contohnya urusan jenggot atau jongklan dan sejenisnya itu yang sering jadi masalah, jadi perdebatan. Padahal yo loro-lorone ora apa-apa, tergantung pilihan masing-masing. Itu perkara sing sunnah. Ora wajib, ora haram nak melanggar. Jadi kita sebagai wong NU, kita sebagai wong umum ora usah melok-melok sing ngoten niku. Perkara sing ora haram tenanan maklumi orang lain. Contoh, mangan biawak, mangan ulo, menurut hukumnya ini. Nah sampai nanti silahkan memutuskan. Wong iko mangan perkara haram, aku ora setuju. Wong mangan perkara
haram. Aku ra cocok karo wong iki. Monggo. Tapi ketika sampean ora yakin hukume, ya aja melok. Peh ketok-etok kene ora tau mangan ula, bukan berarti terus mesti elek. Kiai-kiai kita tidak pernah mangan ula, berarti mesti jangan sampai kita menyimpulkan sing pokoknya ora apik ngono tok, tapi aja terus ngomong. Lah nggih. Ya kita tidak setuju boleh, tapi ojo terus ngolong. Kita gak ngerti mas, hakikatnya. Karena ilmu pengetahuan kita dalam hal itu sedikit saja. Bon, itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin wonten manfaatnya. Oke, sidik. Cerita tentang seorang napa jenenge? Raja sing wong biasa. Dulu pernah ada cerita tentang juz 2 niku, cerita tentang Raja Jalut dan Tolut. Raja Tolut dan Jalut. Pernah dengar? Goliat itu sing sapa? Sing Tolut apa sing Jalut? Sing elek apa sing apik Goliat itu? Itu kan cerita di Nasrani itu, di tradisi Injil dan Taurat. Goliat itu sing apik apa sing elek akhirnya? Sing jelek. Berarti Goliat itu Jalut. Goliat. Bisa jadi transliterasinya jim menjadi G. Nah, tengene Quran Jalut tawajunuti. Jalut. Goliat apa itu ya? Mungkin Goliat yang benar. Zaman Israel setelah Nabi Musa, Israel itu dijajah oleh kaum yang punya raja Jalut. Napa jenenge? Ya kayak Fir'aun. Lali wong Israel di sia-sia. Akhirnya wong Israel donga kali Gusti Allah, Gusti, kami ini 12 suku. Jumlah kami banyak. Tapi kami dijajah oleh orang yang lebih sedikit. Pokoknya nak wong akeh kok kalah, mayoritas kok kalah. Itu disebabkan sulit mencari pemimpin. Pimpinan ini penting sekali. Matur kepada Nabi di zaman itu, namanya Nabi Samuel. Nabi matur kali Gusti Allah, kemudian diberi wahyu. Wahyune napa? Sing iso mimpin kue sebagai raja untuk melawan Jalut itu namanya Tolut. Nah, Tolut itu siapa? Tukang angon, tukang pocokan ngangsu. Jadi meskipun sing mimpin Tolut tukang angon, tetap kudu manut. Nah, rojo itu pasti punya kelebihan. Tengene Quran, fil ilmi wal jism. Seorang raja, seorang pimpinan harus punya kelebihan dalam hal ilmu dan fisiknya. Jadi wong biasa iso dadi wong gede, kudu ngandalno perkara salah siji perkara loro utawa loro. Fisike kuat, hebat utawa ilmune cocok, punya keterampilan. Wes, ketika ya banyak perdebatan akhirnya saya setuju. Akhirnya Tolut bener jadi rojo. Jadi rojo, carane ngalahno Jalut itu juga tidak secara langsung dia bisa mengalahkan. Ternyata bukan Tolut yang langsung mengalahkan Jalut, tapi sebagai pintu masuk. Jadi kadang-kadang wahyu nih Gusti Allah, sing iso ngalahno, sing iso mimpin kue melawan Jalut iku Tolut, tapi hanya sing iso mimpin. Tapi kue sing ngalahno ora Tolut. Nah, Tolut itu nanti akhirnya untuk senjata warisan. Tabut jenenge. Jadi nomornya kotak wasiat itu isinya ada 4 hal. Ada 4 hal. Tekene Nabi Musa,
jenggote Nabi Harun, jenggote tekene Nabi Musa, tekene Nabi Musa, terus apa nih? Teken karo pokoknya 4. Isine nggih teken baju, teken Taurat, teken baju jenggot. Teken Taurat, teken jaket apa baju, terus jenggot. Sing loro Taurat karo teken iku nggone Nabi Musa. Klambi karo jenggot iku Nabi Harun. Ketika Nabi Harun cengkling karo Nabi Musa. Nabi Musa lebih masuk naik ke Turi Sina. Nabi Harun dipasrai tulung Israel iki jenengan jogo. Kula tak matur Gusti Allah dengan Gunung Turi Sina selama 10 hari. Ada yang mengatakan 40 hari medun-medun kok nyembah pedet emas. Pernah dengar pedet emas? Nah, pedet emas. Niku coba kiwe di la takhud bilihyati. La takhud cengkiwe coba kerja butedor menjadi senjatane tolo. Tapi yang tidak diceritakan senjata itu dipakai apa. Pokoknya itu dari jimate. Terus ketika perang itu pasukane membuat pasukan yang kuat, yaitu yang falamma fasala talut bil junud qala inna allaha dzalikum minhad. Pasukannya itu benar-benar taat pada pimpinan. Pas worong banget, ngeleh banget melewati sungai ora oleh ngombe. Bayangno, taat tenang. Jadi syarat untuk negara itu kuat berarti punya pasukan yang taat komando. Tapi kok akhirnya sing mateni niku Nabi Daud. Nabi Daud waktu itu isih cilik. Maka akhirnya jadi mantune raja tolo. Nabi Daud isih cilik, nggo watu niku mangke dienggo ketepel di jalur, akhirnya mati jalur. Niku cerita tentang seorang raja yang diambil dari orang biasa, tapi meskipun orang biasa tetap punya kelebihan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go, tapi saya ngantuk. Ini hari Sumpah Pemuda nih. Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 28 Oktober tahun 28. Oh 22 niki. Ngapunten ra dikene niku wong tadi kan terus nonton kamber ya. Satu kiri. Ada yang mau nambahi komentar atau apa? Enggak? Kalau ramalan nabi-nabi yang 73 golongan ini. Enggak? Jadi nabi-nabi kan pernah ya mendikau 70 akhir zaman Islam akan terpecah menjadi 73 atau 72? 3. Terkenal 3 sih 2 ini Nasrani itu ya? Ya toh? Golongan dan yang selamat satu yaitu tapi semua pernah melihat di beberapa ada yang memberikan ketika kita meyakini bahwa yang satu itu adalah paling benar, maka akhirnya kita akan menyalahkan yang 73 ini, 72 ini. Nah, ada beberapa pendapat lagi yang berkata bahwa yang benar itu malah yang 72 ini, yang satu ini yang benar. Nah, ketika anggapan seperti ini nanti
muncul mindset seperti ini ada di masyarakat ini, kita tidak akan terjadi semangat perseteruan. Dan itu berubah sebenarnya. Apa sing tetap sing pendapat yang pertama tadi. Nah, monggo kalau ada yang ingin jawab. Ada yang ingin jawab? Ada yang tahu? Itu kan hanya logika. Prinsipnya satu, yang mengenai masalah sataf tariku ummati, umatku akan pecah menjadi berapa. Kita jangan menganggap, kalau bukan berpendapat lagi, saya menyampaikan pendapat ulama-ulama kita, jangan terus berputar pada angka 73. Prinsipnya itu akan banyak firqah-firqah. Akeh banget. Orang terima papat, orang terima limo. Itu kan bisa jadi orang Arab itu ketika mengatakan lumayan banyak, itu 70-an. 70-an. Nah kita biasanya lumayan banyak kan puluhan, ratusan, jutaan. Tapi kebiasaan orang Arab 70-an. Masalah angka, jumlah. Yang kedua, yang selamat hanya satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Lainnya bermasalah. Terus ada logika tadi. Juga mungkin si bener si akeh. Itu kan pakai logika, ada hadis lain sing merintahkan ketika ada hal tertentu maka ikutilah sawadil a'dham. Kalimatnya sawadil a'dham. Golongan yang mayoritas. Meskipun ada kemungkinannya mayoritasnya itu salah. Tapi di jumlah KB, kadang-kadang kita mengatakan mayoritas di sini. Bukan di seluruhnya. Ada. Terus tadi 1:73, apakah terus 1:72? Apakah terus 72 itu mayoritas? Tidak, minoritas. Karena 72 tersebut berbeda-beda pendapat antara satu dengan yang lain. Yang satu ini sepakat semua pendapatnya. Dari sisi jumlah kelompok memang banyak 72. Tapi jumlah isinya Ahlussunnah lebih banyak. Yaitu satu itu lebih banyak mayoritas. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu prinsipnya adalah, contoh NU membahasakan dengan tawazun, tengah-tengah, sedengah iktisad, tengah-tengah. Prinsipnya, wong iku duwe fitrah. Lah fitrah standar iku tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek. Nah, perkara sing tengah-tengah itu biasanya disukai oleh banyak orang sesuai dengan fitrah. Ya, makanya bahasanya wong Jawa ngono yo ngono, aku ngerti nek iku bener keliru, tapi wong keliru ngono yo aja mbok kaploki to, wong kelirune cuma keliru ngono kok mbok kaploki, ora imbang kelirune dengan kaplokan. Ngono iku yo cukup diingatkan saja. Jadi mungkin ketika logika secara filsafat, kok secara logika filsafat kok ditabrakno sawadil a'dham, sing mayoritas kan sing 72, justru sing siji ku sing dhewe. Jangan lupa 72 tadi berbeda-beda. Contoh Jabariyah karo Qadariyah. Meskipun itu tidak menurut kita loh ya, tidak Ahlussunnah wal Jamaah, berarti kan kelompok lain. Kelompok lain bukan berarti mereka bisa bersatu. Mereka berbeda juga. Wa qulubuhum syatta. Kitoke nak pas ngadepi kita ya bareng-bareng ngadepi kita. Tapi kena dhewean tukaran meneh. Makanya orang itu cenderung ketika punya musuh bersama mau merelakan
menafikan perbedaan di antara mereka. Nah, ngadepi kita ya bareng-bareng, kompak. Tapi nak ketika orang ngadepi Ahlussunnah wal Jamaah, uprak-uprakan dewe. Qadariyah, Jabariyah. Ora apa jenenge kita itu wayang tok, ora iso lapo-lapo. Sing siji ya ora, kita itu dikasih keleluasaan, makanya kita dikasih surga neraka itu karena salah kita dan benar kita. Nak salah mlebu neraka, nak bener mlebu swarga. Lah nek dadi wayang, lah wong aku pengen milih iki ra oleh kok. Ora iso, ora duwe kekuatan, berarti kan aku mukro. Orang yang terpaksa mosok dihukum nang neraka, mari mamang ngoten. Dan lain-lain. Apalagi lawang baru umpama Syiah menurut apa yang terkodifikasi tercatat di dalam kitab Adilal wan Nihal utawa tengene kitab firqah apa ya? Itu setidaknya ada 12 kelompok. Ono Isna Asyriyah, ono Ismailiyah karena pimpinan Ismail, ono Yusufiyah, ono Zaidiyah, ono Ja'fariyah, baru Syiah tok. Ya. Nah, wajar Ahlussunnah wal Jamaah pun tidak dikuasai oleh NU tok. NU kita mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak hanya NU. Bisa jadi Wahabi pun, Salafi pun masuk Ahlussunnah wal Jamaah dalam titik tertentu. Amaliyahnya mirip dengan kita madhab. Cuman memang dalam hal titik-titik tertentu atau prinsipnya beginilah. Prinsipnya begini. Cara berpikir fikih karo cara berpikir hadis, riwayah karo diroyah, kalau pakai istilah ilmiah, riwayah diroyah tetap beda. Fikih itu kan pakai penalaran. Jadi cara fikih itu termasuk fikih ra'yu. Pertama kali ya sing pakai fikih ra'yu dia bolo-bolone Imam Hanafi, terus Imam Hanafi sendiri juga pakai logika. Nah, Kanjeng Nabi merintah ngene terus dilawan Kanjeng Nabi itu berarti ngene. Itu berarti ono keterlibatan logika, pendapat. Lalu mereka tidak. Bid'ah budaya ya sudah lah, bid'ah itu benar. Termasuk halal gedai lah, makanya terus kadang-kadang terlalu ketika kesimpulan dari Quran atau hadis langsung letterlek, tidak dihubungkan dengan logika, ya akhirnya berkesimpulan keliru. Contoh, wong sing ngene. Mau Wahabi sing kemarin nggih, bukan Wahabi yang sekarang loh. Wahabi sing kemarin sing sering dipakai diambil bahasanya oleh Muhammadiyah. Ziarah apa? Penyakit masyarakat itu loh. Penyakit masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu khurafat. Cara bahasa Muhammadiyah pakai istilah apa? Penyakit. Boleh. Ya pokoknya iku nak wong Wahabi, bukan Muhammadiyah loh nggih. Wong Wahabi iku wis musyrik. Kita ziarah musyrik, kita manakiban musyrik. Wong musyrik itu hal getahe. Oleh dipateni. Berarti sak dalan-dalan kok ora wong ngene. Crak. Nah, kalau kita kan pakai logika. Ya ngono tapi ora basmi. Musyrik iku nak ngene. Kita pun sepakat. Nak nang kuburan kok jaluk-jaluk, Mbah, kula nyuwun ngeten. Ya tetap bisa musyrik nak ngoten iku. Berpotensi loh ya. Makanya akhir-akhir ini bahasa sing paling enak yang ikuti bahasa Gus Ba. Lagi-lagi bahasa Gus Ba itu sederhana. Lah yo ana wong kafir muni la ilaha illallah mawon langsung Islam. Lho ana wong dikir la ilaha illallah kok dadi kafir iki piye logikane ora masuk ngoten niku. Ngoten nggih? Jadi tadi mungkin ditabrakno berdasarkan logika filsafat. Siji karo umpama pendapatnya wong siji karo bisa jadi nggih
dia berikan contoh. Masa pendapatnya wong siji karo wong semene bener siji. Sulit itu menerima akal. Kemungkinan sing sepakat itu sing bener. Nak sing dhewe iku sing keliru. Makanya ada istilah sawadil adab di dalam hadis, ono istilah sawadil adab, ono istilah niko lho, apa? Kowe aja nyelewah dhewe, aja kowe kudu harus melok jamaahmu, kelompok, aja dhewe. Nek kowe iku dhewe kaya kewan gembala ketika kambing ataupun bison yang lari sendiri, itulah yang menjadi mangsa predator, mangsane setan. Sing ora selamat biasanya sing iki. Sing dhewe saka jamaah. Mohon betul. Oke? Dalam hal di sini berarti Nahdlatul Ulama yang jamaah besar. Di Indonesia, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah NU. Muhammadiyah juga masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi juga masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya istilah internasional perbandingannya bukan lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan non Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi pertarungan saat ini yang di Arab, di semenanjung Arab itu adalah Sunni dan Syi'i. Sunni dan Syi'i karena terpengaruh dengan keadaan negara, politik masing-masing negara. Syi'i karo Sunni. Nah, Sunni itu termasuk memasukkan Wahabi dan lain-lain termasuk kita. Cuman di dalam Sunni sendiri, Wahabi ngarani kini ya ono masalah. Kita sendiri ngarani Wahabi masalah. Amalia Wahabi gak masalah bagi kita. Sing masalah bagi Wahabi itu nak sidik-sidik nak ono wong ngene kok kafir terus oleh dipateni. Iku lho sing kita tidak setuju. Nah amalia sholatnya mereka sama, kita cocok gak masalah. Oke? Syiah. Lah, Syiah itu di antara banyak kelompok Syiah, ono Syiah sing beres, masih mirip-mirip dengan kita, ono sing keterlaluan. Keterlaluan. Termasuk keterlaluan Quran ono romantis surat Yusuf ditolak karena terlalu romantis. Mosok Gusti Allah romantis ngono itu. Surat Yusuf ditolak. Ditolak bagi Syiah masuk Quran. Bagi mereka ya. Salah satu kelompok Syiah. Dua Quran dewi. Ada versi Quran menurut mereka. Terus hadis yang diriwayatkan oleh Khulafaur Rasyidin dan termasuk di dalamnya Abu Hurairah itu masuk kelompok Khulafaur Rasyidin ditolak kabeh selain Sayyidina Ali. Sing ditolak hadisnya adalah Sayyidina Ali dan Ahlul Bait. Iku sing nemen lho ya. Ana sing ora fanatik. Bahkan Zaidiyah, Isawiyah dan lain-lain kadang-kadang mereka terlalu mengkultuskan masing-masing. Tapi jangan lupa tradisi-tradisi cinta Nabi itu tetap ketularan Syiah dalam pengembangan syair-syair, pengembangan rasa cinta. Jangan lupa kita cinta pada Ahlul Bait itu mirip dengan mereka. Mirip dengan mereka. Cuman fanatisme mereka jangan lupa bahwa itu terpengaruh oleh daerah Iran, Persia dan India. Itu biasa sidik-sidik disembah. Makanya nomor India ono Ahmadiyah. Nabi ini loro, Nabi Muhammad orang Nabi Ahmad, Gulam dan lain Gulam niko. Ada lagi Syekh. Syekh itu campuran antara Islam, Hindu dan lain-lain. Pengikutnya wakil. Ya ono koyo kajine, tapi ono ya semeten niku lah campuran. Memang India karo Iran itu punya akar yang mirip. Akar Persia. Suku-suku Arya. Bon niku. Ada lagi? Bon lho niki wis bebas Mas Bud, kita ngantuk lho. Lain itu lambat. Tapi dia sering Pak. Aplikasi berikan surat ke saya.
Gus, Ya, yang dimaksud apa tadi orang tua ya, karena menghormati orang tua tadi, orang tua kandung atau orang tua dalam segi umum. pertama orang tua kandung, terus berkembang orang tua umum. Nah, kalau orang tua umum itu kan nganggo prinsip laisa minna malam yuwakir kabirona walam yarham sohirona, atau sejenis itu hadisnya. Kalau rapat tepat hadisnya loh, mature mau. Prinsipnya Nabi pernah bersabda begini, tidak termasuk kelompok kami orang-orang yang tidak bisa menghormati orang yang yuwakir kabirona, bisa menghormati orang yang lebih besar, lebih tua, lebih tinggi daripada dirinya, dan tidak berbelas kasihan pada yang lebih rendah, lebih muda, lebih tinggi dan lain-lain. Jadi pertama ya wong tua kandung, tapi tetap urut dong, wong tua kandung, wong tua mara tua, terus wong tua ilmu, itu masuk dalam kelompok wong tua. Terus baru lainnya. Pokoknya tidak akan pernah keliru kita menghormati orang tua, orang yang lebih tua umurnya. Buktinya apa? Banyak cerita hadis-hadis niku. Contoh Sayyidina Ali posinten niku. Sayyidina Ali sampai duwe keramat. Kanjeng Nabi sholat rukuke dadi suwi. Sampai setengah jam mau pinten. Kita bayangkan setengah jam nggih. Niku keramatnya Sayyidina Ali. Keramat gara-gara napa? Ape jamaah Sayyidina Ali buat terbanter ujug-ujug ana wong tuwa tekluk-tekluk. Sayyidina Ali berusaha sopan, mboten nglancangi. Dikira wong iki ape jamaah. Nungguline sampai maghrib Kanjeng Nabi sholat asar. Bareng wis cedhak masjid, ternyata wong Yahudi menggo. Cara prika sebenarnya tak mati malah orang. Terus cepet-cepet sholat, akhirnya Sayyidina Ali sentok jamaah. Itu cerita masyhur sekali. Menghormati wong tua, ternyata Yahudi itu pun juga tidak salah. Sayyidina Abu Bakar pinggir masjid ana wong Yahudi senengane misoi-misoi Kanjeng Nabi terus. Riyen Kanjeng Nabi ndulah wong buta. Bareng Kanjeng Nabi tilar, Sayyidina Abu Bakar terusno ndulah. Terus ketika dibilang, "Wah, sampean sinten?" Ora kaya biasane, ambune beda. Tata carane beda. Oh, sing biasane sampean ndulang sampean iku wong muntilah, lah sing kula sing gateni. Jadi sinten to tiyane Muhammad langsung sakniki kok Islam. Ya ono yang dipisoi tapi dibilang ditampa terus. Ora ono dibilang dhek kecuali gaji. Ya itu usul khuluq. Wah, niku teman-teman iki dereng ate guru musik niku pokoke dibilang lah prinsipnya dihormati dengan disuapkan. Mosok wong tuwek disuap kok terus dibilang pamane ya kok. Kacang yo dipun to. Wong tuwa di pamane ora bakal doyan kok. Caci le yo doyan.